Komisi A DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF bangunan Kota Surabaya di ruang rapat utama lantai 3 Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022. Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Komisi A, Pertiwi Ayu Krisna dari fraksi Golkar didampingi Wakil Ketua Komisi A Kamelia Habibah fraksi PKB dan anggota Komisi A, Gofar Ismail fraksi gabungan PAN, P3, Tri Didik Adiono fraksi PDI Perjuangan, Bahtiar Rifai fraksi Gerindra, Syaifuddin Zuhri fraksi PDI Perjuangan, Imam Syafi'i fraksi gabungan Demokrat, Nasdem serta Arif Fatoni fraksi Golkar. Komisi A DPRD Kota Surabaya mengundang dinas terkait pemerintah Kota Surabaya dan 16 pemilik gedung dan bangunan, satu tidak hadir. Dan anggota Komisi A yang ada di depan, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan sudah hadir. Kemudian pimpinan Hotel Garuda, pimpinan Hotel Santika Bandung, pimpinan Hotel Santika Pamukini, pimpinan Hotel Java Paragon, pimpinan Hotel Kanti, pimpinan Hotel Leni, pimpinan Hotel Wintau, pimpinan Hotel Grandina, pimpinan Hotel Platinum, terima kasih. Pimpinan Hotel Pasar, terima kasih. Berarti yang belum hadir jawabannya yang baru. Terima kasih data dari pemerintah kota yang selama ini ada sekitar 30 gedung yang harus mengantongi SLF dan 500 gedung maupun hotel perkantoran ruko yang memang harus mengantongi SLF tadi, baru 500 yang sudah disurati oleh pemerintah kota, akan tetapi yang mengajukan permohonan izin SLF ini, sertifikat laik fungsi ini baru 119 dan yang sudah selesai baru sekitar 40-an. Mohon di antara hotel-hotel yang kami panggil ini, apakah sudah berusaha mengurus ataupun tidak paham? Jadi ini memang aturan yang terbaru ini di 2018, karena 2019 COVID kita masih mengalami, tapi sekarang sudah 2022 dan bulan itu akan cepat berlalu. Kami akan menanyakan dari absen pertama dulu, tadi apakah hotel panjenengan sudah ber-SLF atau baru mau mengajukan atau sedang dalam pengurusan. Yang saya hormati seluruh pimpinan hotel yang kami undang pada siang hari ini, langsung saja ke Pak Renat, mohon untuk bisa disampaikan di forum ini agar supaya pimpinan-pimpinan ini mengerti tentang bagaimana sih persyaratan SLF, kaitan damkarnya seperti ini, drainasenya harus seperti ini, dengan luasan seperti ini. Maka itu akan menjadi gambaran bagi mereka yang seakan-akan sudah melaksanakan pelaksanaan pengajuan perizinan SLF, tapi dia tidak memahami bahwa konstruksi atau fasilitas yang dia miliki ada kesesuaian enggak dengan persyaratan untuk mendapatkan SLF. Jadi mau Bapak Renat untuk bisa disampaikan kategori-kategori itu yang seharusnya perlu dipahami oleh seluruh pimpinan. Terima kasih Menhan. Saat ini kita menggunakan metode di Perwali 14 tahun 2018. Memang untuk persyaratan teknis yang harus dilengkapi pada saat pengajuan itu memang ada beberapa. Ini asbun drawing, jadi dari sisi arsitektur, struktur maupun MI-nya.
kemudian berkaitan dengan kajian ini bisa berupa laporan hasil pemilihan bangunan atau laporan kajian teknis. Kemudian ada juga yang ketiga, hasil uji lab dari berkaitan dengan sanitasi air, sama yang terakhir surat pernyataan. Memang rata-rata di ini Pak, yang laporan pemilihan maupun kajian yang istilahnya masih banyak kekurangan. Jadi kajian teknisnya itu ya? Iya betul Pak. Nah, memang selama ini kami lakukan ketika persyaratan belum lengkap, kami kembalikan itu sambil dilengkapi. Berkaitan dengan yang rekomendasi itu sebenarnya bisa ketika setelah dilengkapi semua persyaratan yang sesuai kualitas tadi, setelah kami rapatkan juga sambil pelajari dilengkapi yang menjadi dasarnya PD-PD terkait memberikan rekomendasi. Seperti itu. Dan surat pernyataan itu masuk dalam kategori apa? Barangkali ada yang belum terus akan kesaksian baru bisa. Kalau pernyataannya berkaitan dengan pertanggungjawaban keadilan bangunannya, Pak. Jadi ketika disusun semua bahwa yang ada yang bertanggung jawab sebagai terkait keadilan bangunannya, seperti itu. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu perwakilan dari Hotel Bintang di Surabaya, kami mengundang Bapak Ibu semuanya karena kita ingin tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika penyusunan sertifikat layak fungsi. Kita tidak ingin ada perwali, ya perwali ini jelas ngaturnya, hanya menjadi macan kertas ombrong. Nanti kepada pemerintah kota kita juga harus beri deadline Pak, tidak bisa terus-terusan seperti ini, sosialisasi terus kemudian hanya kemudian ketemu tapi kemudian tidak ada follow up. Karena itu dalam forum ini kita ingin mendapat masukan-masukan, karena dalam sertifikat layak fungsi itu ada aspek-aspek yang akan diuji ya. Karena itu mungkin ada salah satu hal yang mungkin menyulitkan ketika pengurusan kemudian SLM itu membuat bahwa ibu-ibu bisa melaporkan ke kami di Komisi A. Kami ingin dijembatani karena memang ketika peraturan ini terbit ada kondisi-kondisi yang itu tidak memungkinkan dengan kemudian diterapkan peraturan baru, kecuali yang memang hotel atau bangunan itu baru. Kami kemarin menemukan juga misalnya ketika SLF ini sudah dilaksanakan, ternyata masih ada juga beberapa apartemen yang dia buka, padahal mestinya dia bangunan baru, dan itu harus tunduk pada perwali tersebut. Tolong sampaikan ke kami, nanti kami akan menjembatani. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Basuki dari Hotel Grand Apam Signature Surabaya di Jalan Kayu. Dari Hotel Grand Apam Signature Surabaya, kami sudah mulai mengurus ini sebenarnya pada awal tahun 2020. Pada saat itu kami jumpai ketika kami mengurus ada beberapa persyaratan yang belum sesuai dengan spesifikasi kami, sehingga secara bertahap kami melakukan pengurusan perizinan-perizinan yang menyertai yang menjadi syarat untuk pengurusan SLF ini. Kemudian selama masa pandemi memang ada jeda yang sehingga itu menjadi terhambat. Pada pertengahan tahun kemarin 2021 kami melanjutkan pengurusan itu dan kami menjumpai beberapa hal yang mendasar yang harus kami sesuaikan. Akhirnya kami membuka termasuk berupa IMB. IMB itu kami sesuaikan pada tahun 2021 dan awalnya kami disyaratkan bahwa yang Bapak sampaikan tadi supaya kami disiapkan dulu semuanya baru mengurus data mengurus. Tapi bulan ini kami dapatkan kan sudah dari konsultan kami menyarankan kan sudah bersama kami segera daftarkan. Akhirnya kami sudah mendaftar dan nomor pendaftaran kami 6996 itu sudah kami lakukan. Memang saat ini kami masih sedang menyempurnakan persyaratan itu. Jadi kami sedang melantara untuk melengkapi persyaratannya, Pak.
Kami sudah mendaftar, sedang mengurus, dan sedang dalam tahap kelengkapan. Demikian yang kedua. Terima kasih. Oke. Artinya belum sempat mengajukan ya, mempersiapkan dulu gitu. Sudah mengajukan. Awal begitu, pada tahun 2020 kami tidak mengajukan dulu, disarankan untuk melengkapi dulu. Tapi kemudian pada tahun ini kami disarankan sudah mendaftar sambil melengkapi. Oke. Oh, nanti ketika sampai di dinas terkait, ketika ada yang belum selesai, itu memang akan diberikan catatan untuk kami selesaikan. Izin pimpinan, mohon izin Pak Rendawan. SLF ini mulai berlaku 2019. Hotel sampean itu harusnya ya itu buka ketika syarat itu harus lengkap dulu. Ya, mohon Cipta Karya. Kalau ini nggak cepat, nggak cepat selesai, stop aja operasionalnya. Ini hotel-hotel bangunan baru harus tegas, kecuali yang lama, karena biasanya memang ada kendala yang lama. Itu terima kasih. Pemkot itu harus melakukan perbedaan treatment. Nah, artinya memang ini aturan yang bersifat universal. Artinya bangunan tertentu dengan luar bidang tertentu wajib ber-SLF. Ya kan? Tujuannya apa? Tentu melindungi, karena ini rata-rata pemilik hotel, melindungi tamu dan karyawan yang bekerja di situ. Karena SLF itu intinya adalah pemerintah memberikan sertifikat bahwa hotel Grand Davan, hotel LB dan lain-lain itu layak fungsi. Artinya seluruh fungsi yang berbasis mitigasi itu semua sudah layak. Nah, makanya apa yang disampaikan Pak Imam Syafii tadi, mestinya hotel Grand Davan ini kan hotel baru. Mestinya Pemkot itu sikapnya berbeda dengan hotel lama. Kalau hotel yang itu sejak saya SD bangunannya begitu, makanya awalnya sudah direnovasi sampai sekarang. Oh juga ya. Nah, artinya apa? Ada perbedaan sikap. Karena apa? Kalau yang dulu IMB itu kan tentu hotel lama itu kan dibangun pasti ada konsultan, ada ahli dan lain-lain sebagainya. IMB tertentu itu kan tentu sudah melewati beberapa proses rekomendasi teknis dari dinas teknis. Nah, ini perbedaan yang harus dilakukan oleh teman-teman pemerintah kota, Pak Renat. Jadi tetap ini berlaku universal, seluruh pemilik bangunan tertentu itu wajib ber-SLF. Tetapi juga ada penegakan awal secara ansih untuk memberikan shock terapi, untuk memberikan efek jerah agar semua patuh pada aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Renat, saya mau tanya, ini juga berlaku bagi hotel kelas itu saya sama kadang-kadang ingin tidur saya nggak bisa melakukan kunjungan. Itu kan hotel baru. Kira-kira sudah ber-SLF belum? Nah, sebelum dijawab dulu saya mau tanya ke Pak Renat. Nah, nanti pertanyaannya juga untuk pelatih yang baru ya. Nah, Pak Renat, Jiwamaya kan tidak datang ini. Itu hotel yang okupansinya sudah tinggi, multi-beberapa juga sudah jalan. Artinya kalau tahun 2020-2021 kita bisa memahami seluruh pemilik hotel ini tiara untuk mempertahankan karyawannya saja itu juga setengah mati. Nah, ini kan sudah upaya pemulihan ekonomi. 2022 okupansi juga sudah mulai naik meskipun ya belum pulih 100%. Artinya okupansi naik berarti tingkat dunia kamar naik. Artinya manusia yang ada di situ juga bertambah. Otomatis kalau pelayanan gedungnya masih belum bersertifikat, ini kan membahayakan warga yang meminat. Yang kedua, membuat malu kota Surabaya. Masa kota Surabaya etalase Jawa Timur, kota terbesar nomor 1 di Indonesia, hotel-hotel yang ada kemudian belum ber-SLF. Pak Renat, Jiwamaya itu sudah punya SLF belum? Yang untuk Jiwamaya masih belum, Pak. Kita sudah ke Jiwamaya. Sudah cukup, kemudian Mau menambahin sedikit. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin nambah yang disampaikan ketegasan Cipta Karya. Sekali lagi Mbak Renat, kemarin di rapat sebelumnya Ketua Komisi minta data gedung baru sebelum 2019 dan setelah 2019 ya. Kami minta data tapi saya tanya terusan Ketua belum menerima datanya. Pak Renat, Perda dan Perwali ini adalah produknya wali kota. Jadi Cipta Karya ini jangan menjatuhkan marwah wali kota. Seperti disampaikan Pak Plotoni, kita ingin melindungi masyarakat Kota Surabaya yang berada di dalam
gedung itu baik sebagai penghuni ataupun pekerjanya di sana. Sejak 2019 kita selalu ngomong SLF, tapi progresnya baik sebelum pandemi bahkan sekarang sudah menjadi endemi, ini progresnya sangat stagnan. Majuan LSF, di mana memang beberapa dokumentasi, insya Allah kami sudah hampir selesaikan seperti itu, dan terus terang kami juga sudah konsultasi ke Dinas Cipta Karya dengan staf Bu Dini, kira-kira dengan apa aja yang perlu kami persiapkan seperti itu, dan saat ini kami melakukan kelengkapan untuk semua dokumen yang ada, dan secara resmi terus terang kami masih belum mendaftarkan dikarenakan ada satu yaitu yang dari Sukovido yang kami sudah diambil untuk sampel air, nanti tinggal selesainya saja. Lalu untuk paralel kami juga ke kajian teknisnya seperti itu, yang nanti insya Allah segera mungkin kami akan daftarkan kepada Dinas Cipta Karya untuk sertifikat layak fungsi ini, Pak. Oke, jadi seperti itu. Usai rapat koordinasi terkait evaluasi kepatuhan perizinan sertifikat laik fungsi atau SLF, Media Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krisna dan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP Surabaya, Reinhard Oliver. Hasil hearingnya, kan kita memang sudah menyatakan bahwa 2 minggu pasti di dalam 2 minggu kita harus memanggil semua gedung yang harus mengantongi SLF. Jadi kita juga sampai saat ini belum menerima data siapa-siapanya, by name by address-nya dari Cipta Karya, mana yang belum memiliki surat sertifikat layak fungsi tadi. Nah, jadi kita kemarin hanya diberi angka saja bahwa 2.700 yang saat ini belum mengajukan SLF. Dari kemarin kan 3.000, ternyata sudah lagi keluar surat beritahuan segera mengurus SLF. Itu jadinya sekarang mereka dari segi Pemkot sudah memberi surat kemarin 500, hari ini 200 ya, jadi sudah 700-an lah surat itu dikirimkan kepada gedung-gedung yang harus mengantongi SLF. Jadi tidak semua gedung memang yang harus mengantongi SLF. Ada, cuma kami tadi menitik beratkan kepada gedung yang lama dan gedung yang baru yang harus dipisah. Karena kalau gedung yang baru memang harus dengan sendirinya dia tidak boleh beroperasi dulu kalau memang SLF itu tidak keluar. Pada dasarnya kita menitik beratkan kepada dinas untuk jemput bola. Nah, kalau memang itu mereka dalam artian bangunan lama gitu. Jadi jemput bola dulu, dituntaskan dulu nih yang bangunan lama, karena mereka kan tentunya ada yang memang sudah bangunan lama tidak mempunyai bukan SLF saja, dari perangkatnya SLF ini apa saja yang harus terpenuhi, misalkan baknya nggak ada, ya penampungannya tidak ada. Selama ini kan dulu gedung yang lama kan tidak harus punya penampungan. Nah, sekarang kan harus dengan sertifikat layak fungsi ini. Ada memang gedung lama yang sudah punya seperti Hotel Elmi. Nah, itu sampai dia mendapatkan sertifikat penghargaan dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu artinya mereka memang sudah dari awal, walaupun dia hotel lama, tapi dia tertib dalam hal-hal untuk menjaga keselamatan pengunjung. Bu, tadi sempat kami dengar bahwa nanti komisi akan melakukan sidak di salah satu hotel yang disebutkan tadi. Tidak yang disebutkan tadi saja. Begitu mereka juga sudah mengantongi SLF,
kami akan tetap kami sidak apakah itu betul-betul SLF-nya betul-betul kajian atau hanya ada semacam hanya rekomendasi saja sehingga bisa SLF itu keluar. Kan kita bukan mengejar target untuk cepat selesai saja, yang penting betul-betul tujuan kita penyelamatan masyarakat yang pengunjung maupun pekerja di sana. Jadi itu kan sudah masuk di dalam kategori sertifikat layak fungsi. Nah, kalau memang hanya cuma tidak, bisa saja kajian itu juga asal langsung ditandatangan, tapi kita juga harus tahu dalam kajiannya itu apakah betul dengan apa yang kita sidak nantinya. Jadi jangan salah, kita sidak itu bukan berarti bukan hanya gedung yang belum mempunyai SLF juga, tapi gedung yang sudah mempunyai SLF juga akan kami sidak benar gitu. Apakah ini betul gitu. Proses rekomendasi. Mereka berasumsi bahwa mereka mengurus dulu ke dinas-dinas dan minta rekomendasi dinas-dinas terkait, belum mengajukan langsung dulu. Nah, kami menyarankan bahwa itu harus segera mengajukan terlebih dahulu, karena biar bagaimana kalau dia sudah mengurus di ACC ternyata begitu dia belum mendaftar, nah kenalah jaring bahwa kenapa kamu tidak mengurus. Nah, jangan juga pengusaha ini seenaknya. Walaupun mereka punya konsultan, harusnya konsultan itu juga paham. Harus daftarkan dulu. Setelah didaftarkan, baru dia urus rekomendasi apa yang betul-betul speknya dari pemerintah kota. Tadi itu kami menanyakan, Anda bisa beroperasional ini atas persetujuannya siapa? Siapa yang memberi izin? Kan begitu. Ternyata tidak ada bisa menjawab. Ini yang harus kami dalami kembali. Menurut aturan itu seharusnya hotel itu ada SLF dulu, apa dalam pengurusan boleh buka maksudnya? Jadi begini, kalau SLF itu aturannya di 2018 Perwali nomor 14. Nah, itu karena pandemi di 2019, maka untuk gedung yang lama itu tidak masalah mengurus SLF karena perbaruan antara peraturan baru. Tapi kalau gedung yang baru, misalnya dibangun 2020, terus sudah digunakan tapi dia tidak mengantongi SLF, ini sudah salah besar. Karena aturan itu 2018 gitu. Artinya ini tidak dibenarkan, mereka buka dulu, itu berarti ilegal. Kami dari segi Komisi A, dari segi aspek hukumnya itu salah sudah. Sebenarnya sanksi apa sih itu kalau menurut kalau melanggar seperti SLF? Banyak. Sebenarnya sanksinya secara hukum ada. Nah, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, beliau yang memberi izin itu yang kena pidana. Ya, nanti dilihat aja di pasal-pasal pidana secara hukumnya apa. Gitu, ya kan? Untuk bangunan yang wajib SLF kan sudah diatur di Perwali 14 tahun 2018. Memang mulai tahun ini kita mulai istilahnya sudah menegak sesuai dengan sinergi dengan teman-teman dewan, kita menegakkan. Jadi memang kami sudah mendata ada sekitar 2.700 bangunan yang wajib SLF di Surabaya, dan itu mungkin bisa bergerak lagi karena kita dinamisasi pembangunan Mbak ya. Dan kemudian memang kita target semuanya sudah kita tegur sekitar 645 bangunan. Kami target bulan ini selesai semua kita tegur, dan nanti kita tindak lanjuti sesuai sanksi yang berlaku kalau memang dia sampai tetap tidak mengajukan. Dan juga untuk kemudahan-kemudahannya pun sudah selain kita penertiban, untuk prosesnya kita juga gencar lakukan yang proses kemudahannya. Salah satunya kita revisi perwalinya, itu sudah berproses, jadi dari yang waktu 25 hari menjadi 12 hari. Kemudian persyaratan-persyaratannya kita lebih permudah, yang dimana punya kajian yang harus ada dengan konsultan tenaga ahli, itu bisa kalau memang berkenan pemiliknya bangunan sendiri bertanggung jawab.
Nah, itu yang jadi kemudahannya. Kemudian berkaitan dengan yang disampaikan kami dengan hearing dengan Dewan ini, kami juga bersinergi juga Pak. Kami sepakat nanti kita juga akan jemput bola. Jemput bola ini memang sudah kita mulai, kita memang bertahap, kita tes semua bangunan wajib SLF yang untuk fungsi apartemen itu selesai minggu ini. Sudah kita mulai minggu lalu, selesai minggu ini, nanti lanjut ke yang fungsi hotel. Ini sampai semua hotel di Surabaya yang wajib SLF segera kami tes di mana kendalanya. Kalau nggak mengajukan, kita deadline kapan paling lama dia mengajukan. Kalau tidak, ya sudah kita kenakan sanksi sesuai dengan berlaku. Dan juga kita menggandeng teman-teman nanti dari kecamatan dan kelurahan untuk membantu pengawasan kami. Jadi mereka melaporkan siapa tahu mungkin ada bangunan-bangunan yang masih belum ada di data kami, sehingga nanti mereka melaporkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan berlaku. Terkait operasionalnya nanti dikembalikan kepada tupoksi PPD berkaitan. Karena kalau yang dengan tupoksi kami lebih berkaitan kepada izin bangunannya dan SLF-nya. Tapi memang ini menjadi masukan kami bagi Pemkot, karena memang seharusnya SLF ini sebagai kunci itu untuk beroperasi. Nah, nanti mungkin ini masukan bagi kami Pemkot dengan teman-teman PD yang berkaitan untuk mereview kembali aturannya terkait persyaratan izin operasional masing-masing yang dikeluarkan dari PD masing-masing. Makanya dalam waktu dekat ini, kalaupun tidak ada ada niat mengajukan, ya bisa nanti kami lanjut sanksi. Jadi ada peringatan 3 kali berturut-turut. Setelah itu nanti sampai bandit penghentian kegiatan hotel ini masih sedikit Pak. Nah, tapi nanti kalau secara detail ininya saya masih belum bisa pastikan, tapi saya secara umum bisa pastikan kalau data kami ada sekitar 2.700 yang sudah mengajukan, proses pengajuan masih 138, masih rendah. Dan yang sudah terbit itu ada 65 bangunan. Nah, makanya kami nanti akan gencar selain dari penertibannya untuk proses kemudahannya, masih kami lakukan des itu tadi Pak. Jadi kami panggil semua hotel nanti bertahap. Jadi apartemen sudah semua, kami hotel, kemudian setelah hotel nanti mungkin yang bangunan-bangunan umum lainnya. Tetap seperti itu. Ini hotel dulu ya Pak? Yang apartemen sudah, yang hotel ya sekarang ini hotel. Kita sesuai dengan sinergi yang apa dilakukan teman-teman Dewan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.